nyuwun kepada Ketua Umum beserta seluruh rombongan di kantor PCNU Kabupaten Garut. Ya, alhamdulillah ini hasil dari remeongan warga NU. Jadi ini untuk semua warga NU ikut bersumbangsi yang mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk nanti mereka semua. Alhamdulillah silaturahmi kali ini kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan silaturahmi membawa berkah kebaikan kepada kita semua. Tidak banyak yang mudah. Ada menurut zaman bendahara dan beberapa orang berpindah sekjen ketua lain-lain. Alhamdulillah memang saya sudah menjadwalkan untuk bisa bersilaturahmi di Jawa Barat ini sejak bulan Oktober. Sebetulnya pada waktu kurang masuk itu langsung saya mampir ke Alexandria di Tawi. Pertama bahwa tentang beberapa agenda tahun yang sedang kita kerjakan, terutama yang sekarang sudah sangat intensif dipersiapkan, yaitu Muktamar. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan, tapi memang gubernur harus sangat keras untuk persiapan karena Muktamar ini kan bukan sekedar undangan atau hajatan pemanasan bangkitan itu, tapi ada hal yang harus dipersiapkan. Muktamar tidak juga hanya untuk melaksanakan pemilihan pimpinan atau kepengurusan baru, tapi juga untuk menetapkan berbagai macam ketetapan yang memberikan dasar seperti ADRT, program dan lain-lain. Maka itu semua harus dipersiapkan baik dan harus dikerjakan dengan seksama. Nah, sejauh ini yang sudah diupayakan oleh PBNU untuk bisa diselesaikan adalah hal-hal yang terkait dengan kepesertaan ulama. Prinsipnya adalah bahwa karena Muktamar itu adalah kedaulatan PWNU dan PJNU, maka harus diupayakan sekeras-kerasnya dan jangan sampai ada PWNU atau PJNU yang sampai kehilangan hak kedaulatannya karena gagal menjadi peserta utama. Dan itu berarti bahwa syarat-syarat kepesertaan dari PW dan PJ itu harus diselesaikan. Nah, memang ada masalah karena hampir 2 tahun terjadi gaguan dalam administrasi PWNU dan PJNU ini. Garut ini termasuk beruntung karena nyaris tidak ada gangguan ahlak jadi PWNU. Tapi konsep draft materi sudah dicicil kan di PBNU.
dan sampai bermanfaat. Yang kita butuhkan sekarang adalah agar PBNU segera menyelenggarakan rapat pleno untuk penetapan berbagai hal menuju Munas dan Kongres. Saya juga sudah memberi surat resmi kepada SA untuk meminta jadwal rapat pleno. Sudah itu Munas dan Kongres, karena Munas Kongres ini semua materi-materi utama itu harus disahkan terlebih dahulu, harus ditetapkan melalui Munas dan Kongres. Tidak bisa PBNU bikin materi sendiri terus dijadikan materi utama harus bisa sebelum Munas dan Kongres itu dibutuhkan yang boleh sekali saja. Ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan seperti waktu yang kita harapkan. Nah, sekarang kemarin ini Pak Juhadi ini memimpin BWNU untuk berdesakan kepada PBNU supaya menyelenggarakan tamat Agustus. Kalau tidak akan dimosi, tidak percaya kan? Pasti Juhadi. Ya permintaannya supaya sebulan tamat, kepesertaan sudah jelas. Berarti kita punya jendela kesempatan itu bulan Mei dan Juni. Bulan Mei ini sudah tanggal berapa Mei? Tanggal 1 Mei, Juni. Karena Agustus awal berarti bulan Juli harus. Jadi kita punya jendela 2 bulan ini untuk menyelesaikan jumlah BPJ yang masih harus dibereskan. Karena sebagian dari BPJ itu juga misalnya belum sempat konferensi karena SK KTP-nya itu tertahan. Selama nanti kita kejar. Alhasil bahwa kita berusaha mengerjakan persiapan perkara ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak asal melamar semestinya. Yang pertama, yang kedua, sementara itu berbagai macam agenda selama ini sudah kita tetapkan, ya juga tidak boleh berhenti karena sudah menjadi ketetapan. Misalnya agenda perluasan wilayah, karena sudah menjadi ketetapan Munas Kongres, jadi tidak boleh kita tunda. Ya, apalagi ini ada kebutuhan yang sangat krusial, sangat mendesak akhir-akhir ini. Pertama bahwa ketetapan Munas Kongres tahun 2025 sudah menetapkan bahwa Bidai harus diperluas sampai ke MBC dan Ranting. Itu sudah ada ketetapan itu, maka itu harus tetap kita jalankan. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya artificial intelligence yang kita cantumkan di Bidai sehingga jauh lebih mudah penggunaannya oleh pengurus-pengurus. Asalkan ada sambungan internet, itu insya Allah mudah. Selama ini kita memang agak tertahan dalam pengembangan budaya ini oleh kesulitan-kesulitan yang dialami beberapa cabang untuk mendapatkan admin. Karena kalau tidak biasa memang sedikit merepotkan, bikin email, bikin itu merepotkan. Nah, sehingga kemudian
saya berusaha mencari cara, saya berkomunikasi dengan ahli-ahli IT kan gimana mengatasi masalah ini, dan ada rekomendasi yang sangat jitu, yaitu dengan membuat artificial intelligence untuk menggantikan manusia. Dan mesin AI-nya itu sudah jadi bulan Februari kemarin sudah jadi sebetulnya, dan tinggal dipakai. Maka nanti untuk bisa mengakses ide tidak perlu ada orang yang membantu, karena cukup asal biasa WA pakai, ya, biasa chatting pakai WA itu sudah bisa. Nanti cara tinggal chatting sama AI-nya ini, AI yang ngurus semuanya. Saya dengar tadi sudah ada sosialisasi di Garut, kita lakukan di Bitek, nanti akan tahu bahwa itu jadi mudah sekali sehingga bisa cepat dikerjakan. Dan yang jelas bahwa yang harus kerja keras lagi-lagi adalah PC. PC harus menginput semua SK MBC dan ranting untuk bekal AI ini mengerjakan macam-macam keputusan yang dibutuhkan. Nah, kalau kita berhasil, saya sudah order kepada tim digital kita bahwa ini harus selesai bulan Juni sampai ke ranting. Kita selesai bulan Juni sampai ke ranting, dan itu nanti kalau sudah sampai ranting, kita bisa minta ranting untuk menginput data warga minimal 25 orang per ranting. Kalau Garut pasti satu ranting lebih, bisa ribuan. Kita minta untuk menginput data warga itu, tapi bukan cuma nama dan alamat saja, tapi ada data demografis, pekerjaan, mungkin penghasilan, dan lain-lain. Input semua sih, kita ngerti wajah dari warga Indonesia. Itu harus selesai. Nah, kecuali ini sudah menjadi ketetapan Mas Kodes, kita punya kebutuhan yang besar sekarang ini, yaitu bahwa kita butuh menggerakkan warga untuk berinisiatif membantu masyarakat mengatasi kesulitan-kesulitan akibat dari dampak perang yang sekarang sedang berlangsung antara Amerika Israel melawan Irak. Dan sampai sekarang kita tentu belum tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi jelas dampaknya ini luas ke seluruh dunia. Yang sekarang sudah betul-betul kembang api, hampir kolaps itu adalah Filipina dan Pakistan. Makanya Pakistan yang paling keras berusaha ada perdamaian, karena dia kalau bom itu tidak lama lagi bisa kolaps, karena itu soal energi. Nah, alhamdulillah keadaan Indonesia ini jauh lebih baik daripada yang lain, daripada Filipina, dari yang lain-lain. Kita tahan, artinya pasokan BBM dan gas Indonesia ini relatif aman. Tinggal gimana caranya nyari duit beli. Barangnya ada, asal barangnya ada ya beli, ya kita bisa cari akal kan, utang dulu ya, penting ada barang yang dibeli. Karena kalau kayak Pakistan dan Filipina itu nggak ada barang yang bisa dibeli, nggak ada masukan, yang bahaya sekali. Alhamdulillah kita masih bisa, sehingga keadaan tidak separah Filipina dan bahkan berpikir secara berjamaah. Ini besar dan sederhana, tapi sangat menolong bahwa
bahwa apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun kita berupaya, sebetulnya jaminan keberhasilan itu tidak akan ada kecuali tercapai. Kalaupun nggak ada ceramah, nggak apa-apa, pokoknya dikerjakan. Yang penting doanya berdoa bersama. Karena kita ini sebetulnya saya sudah melihat gejala yang